Suku Arab di Banyuwangi. Banyuwangi juga dihuni oleh warga keturunan Arab. Maka kawasan ini juga disebut sebagai Kampung Arab. Saat ini bernama lingkungan kebun jeruk. Para warga keturunan Arab ini mayoritas berprofesi sebagai pengusaha. Banyak dari usaha mereka ini menepati kawasan di Jalan Basuki Rahmat. Usaha yang mereka jalani seperti cuci kendaraan, toko furnitur, rumah makan, dan lain-lain. Sedangkan warga yang tinggal di pesisir pantai kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Kawasan sisi timur kelurahan merupakan salah satu kawasan minus di wilayah perkotaan. Suku Mandar di Banyuwangi. Banyuwangi juga dihuni oleh suku Mandar. Sejarah suku Mandar menetap di Banyuwangi. Datuk Puang Daeng Kapitan Galak bersama adik lelakinya yang bernama Datuk Karang Puang Daeng. Kapitan Macan berserta kerabat dan sunak saudaranya dan pasukan berlayar menuju Pulau Jawa dari Sendana Banggai Majane, Sulawesi Barat, yang kemudian Datuk Karang Puang Daeng Kapitan Macan beserta sebagian kerabatnya dan anggota pasukan memilih mendiami Mandaran Harjo, Pasuruan. Sedangkan Datuk Puang Daeng Kapitan Galak bersama kerabat lainnya memilih berlayar ke pesisir Banyuwangi yang memang telah disediakan oleh Raja Tawangalun, Raja Belambangan, untuk menjaga wilayah tersebut dari musuh Belambangan, yang akhirnya mereka beranak pinak di tempat itu, sedangkan nama daerah itu dijuluki Kampung Mandar Banyuwangi. Tradisi unik tabrak bahasa di Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki bahasa daerah khas bernama Using. Namun, beberapa wilayah seperti di lingkungan Papring, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro punya kebiasaan interaksi unik. Penggunaan bahasa Madura dan Using saling berdampingan dan mendominasi. Bila berkunjung ke sana, akan mudah menemui warga yang berbicara dengan bahasa Madura disambut dengan bahasa Using atau sebaliknya. Menariknya, semua saling memahami perpaduan dua bahasa daerah yang digunakan. Budayawan Banyuwangi Hasnan Singodimayan mengatakan pemetaan bahasa daerah yang heterogen di Banyuwangi dipetakan secara komunal. Dari 24 kecamatan di Banyuwangi, masyarakat berbahasa Madura sebagian besar tinggal di pesisir dan perkebunan, seperti di Kecamatan Muncar, Glenmore, Kalibaru, dan Wongsorejo. Wongsorejo daerahnya gersang, kalau tidak kerja berat tidak akan menghasilkan jagung. Kedua di Muncar, banyak masyarakat Mandar, Bugis, dan Madura, ujar Hasnan kepada Merdeka Banyuwangi beberapa waktu lalu. Kemudian masyarakat berbahasa Jawa Mataram sebagian besar tinggal di Banyuwangi Selatan seperti Kecamatan Tegal Kelimo, Bangurejo, Tegalsari, Purwoharjo, dan Pasanggaran. Masyarakat berbahasa Using sendiri sebagian besar tinggal di 10 kecamatan, di kawasan kota hingga di sisi tengah ke selatan, seperti Kecamatan Kalipuro, Glagah, Picin, Kabat, Giri, Rogojampi, Songgon, Temuguru, Srono, dan Celuring. Sisanya itu campur aduk, seperti Kecamatan Genteng. Mataraman nggak ada sisi historis. Banyak pendatang dari pesisir utara seperti Surabaya, jadi lebih heterogen. Di kota Banyuwangi juga ada yang heterogen tapi dilokalisir. Ada Kampung Mandar, Arab, Melayu. Terang Hasan yang sudah menerbitkan 7 novel, ulasan, dan ratusan cerpen yang sebagian besar saling bahasa di Papring. Seperti yang disampaikan Hasan, kawasan Kalipuro sebagian besar masyarakatnya berbahasa Using, namun di sisi barat di sepanjang kawasan perkebunan dan perhutanan KPH, Banyuwangi Utara seperti di lingkungan Papring, Secang, Gombang Sari, bahasa Madura dan Using saling berdampingan. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Sapa salah seorang warga Paparing dengan menggunakan bahasa Madura. Baik, sekarang saya mau berangkat kerja dulu ya, tanggapan Pairing. Warga sekitar Papring dengan bahasa Using saat berinteraksi dengan warga sekitar.
Pairing tinggal di Papring bersama istrinya Khotimah dengan interaksi bahasa yang berbeda. Pairing dominan berbicara Osing, sementara Khotimah aktif berbicara bahasa Madura. Saya mengerti bahasa Madura setelah menikah dan tinggal di Papring, tapi saya lebih enak pakai bahasa Osing. Meski keluarga orang tua saya lebih ke Jawa Kulon, saya mau bicara Jawa Kulon di sini nggak ada lawannya. Jadi pakai Osing saja. Kalau istri saya lebih condong pakai bahasa Madura, terangnya saat ditemui di rumahnya. Sementara istrinya Khotimah membenarkan lebih aktif berbahasa Madura sejak kecil saat mondok di lingkungan berbahasa Madura. Kalau orang tua saya bahasanya Osing, saya lebih aktif berbahasa Madura setelah mondok di Secang. Tapi kalau anak saya, Firman, lebih senang pakai bahasa Osing, kata Khotimah. Selain itu, Abdul Hadi bersama istrinya Nasibah lebih aktif berbahasa Madura. Namun, keduanya juga saling memahami berbicara bahasa Osing. Menariknya, mereka mendidik anak bungsunya, Pendi, sejak dini dengan bahasa Osing. Mengenal suku Osing, suku mayoritas di Banyuwangi. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di Banyuwangi, bagian tengah dan bagian timur. Mayoritas berada di Kecamatan Songgon, Rogojampi, Belimbing Sari, Singonjuru, Kabat, Licin, Giri, Gelagah, dan sebagian berada di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Sempu, yang berbaur dengan komunitas suku yang lain, seperti suku Jawa dan Madura. Ada juga sekelompok kecil yang berada di Kecamatan Srono, Culuring, Gambiran, dan Genteng. Suku Osing atau lebih dikenal sebagai Wong Osing oleh beberapa kalangan dan hasil penelitian dianggap sebagai penduduk asli Banyuwangi yang mereka sebut Tanah Blambangan, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa. Suku ini menyebar di desa-desa pertanian subur di bagian tengah dan timur Banyuwangi, yang secara administratif meliputi wilayah yang berada di Kecamatan Rogojampi, Belimbing Sari, Kabat, Licin, Sempu, Singonjoro, Songgon, Celuring, Serono, dan Banyuwangi. Mereka telah bercampur dengan penduduk non-Osing yang terdiri dari migran asal Madura, Jawa Timur bagian barat, dan Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Orang Osing menyebut mereka dengan sebutan Lare Osing, dengan Tanah Blambangan yang mereka sebut sebagai jati diri yang berbeda dari suku Bali. Teman-teman, pernah tahu atau mendengar tentang suku Osing nggak? Itu tuh suku asli Banyuwangi yang orang-orangnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta budayanya. Osing artinya tidak, maksudnya menolak bekerja sama dengan para penjajah. Suku Osing itu punya banyak sekali ragam budaya serta kesenian. Salah satunya ini, ritual mepe kasur atau menjemur tempat tidur. Mepe kasur diadakan pada saat sebelum acara selamatan Tumpeng Sewu dan dilakukan secara massal oleh seluruh masyarakat Osing di desa Kemireng. Kasur-kasur yang dijemur warnanya sama semua loh teman-teman. Warnanya merah kombinasi hitam. Merah melambangkan berani dan hitam melambangkan kelanggengan. Menurut kepercayaan orang Osing, ritual ini digelar untuk mengusir penyakit.
karena mereka percaya bahwa sumber penyakit itu berasal dari tempat tidur. Unik ya. Setelah semuanya selesai, ini nih yang ditunggu-tunggu, Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu merupakan sebuah upacara selamatan desa sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diadakan di Desa Kemiren. Dalam ritual ini, setiap warga desa membuat tumpeng pecel pitik yang nantinya akan dimakan bersama-sama keluarga, warga, dan para tamu yang datang baik dari dalam maupun dari luar kota Banyuwangi. Sebelum acara makan bersama dimulai, ada acara arak-arakan barong. Kali ini yang ditampilkan adalah barong Osing dan barong Keket Bali yang menunjukkan bahwa orang Osing pada zaman dahulu hingga sekarang memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Dalam acara selamatan desa ini, warga juga berdoa agar Desa Kemiren dijauhkan dari segala macam bencana. Inti dari acara ini tuh sebenarnya adalah kerukunan dan keramahan masyarakat Osing di Desa Kemiren. Kalian tahu nggak teman-teman ikon utama Tumpeng Sewu? Ya ini, pecel pitik. Pecel pitik adalah makanan berupa ayam kampung yang dibakar dengan menggunakan tungku tradisional dan diberi bumbu kelapa parut dan rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang enak banget loh teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan rasanya, silahkan datang langsung ke Desa Kemiren pada waktu acara Tumpeng Sewu. Selain dapat merasakan keramahan orang Osing, sekalian makan gratis. Suku Osing di Banyuwangi itu tersebar di beberapa desa, dan tiap-tiap desa itu punya upacara bersih desa yang berbeda-beda loh teman-teman. Contohnya di Desa Bakungan Banyuwangi ini, upacara adat sebelang. Menurut kepercayaan masyarakat Osing di Desa Bakungan, upacara adat berbentuk tarian yang diadakan setiap setahun sekali ini diselenggarakan untuk menolak bala, malapetaka, dan segala macam hal negatif lainnya. Sebelum sebelang dimulai, pertama-tama diadakan ider bumi oleh para santri dan santriwati di desa dengan membawa obor sambil berkeliling desa. Dalam upacara adat sebelang Bakungan, penari harus sudah berusia lanjut. Si penari juga harus satu keturunan dari penari sebelumnya. Tarian sebelang merupakan sebuah tarian yang sangat kental dengan hal-hal mistik loh teman-teman. Sebelum tarian dipentaskan, penari terlebih dahulu dirias, kemudian menggunakan omprok yang terbuat dari bahan kulit dan dihiasi dengan bunga-bunga serta serpihan kain mori. Kalau di Desa Bakungan ada acara sebelang, di Desa Kemiren ada acara barong ider bumi teman-teman. Sebuah acara yang dilakukan dengan mengarak barong berkeliling desa yang diselenggarakan 2 hari setelah Idul Fitri ini juga merupakan upacara bersih Desa Kemiren. Barong Kemiren atau barong Osing selain digunakan untuk upacara adat ider bumi, juga digunakan untuk acara arak-arakan dan pertunjukan drama tari. Ini adalah arak-arakan pengantin.
Dalam acara ini, barong diarak bersama pengantin yang menunggang kereta kencana dan diikuti oleh barong serta seserahan dari pihak pria kepada pihak wanita. Acara arak-arakan ini biasanya diselenggarakan pada sore hari atau orang Osing menyebutnya suruk, sesuai dengan adat istiadat suku Osing. Di Desa Kemiren, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga, yaitu makam Buyut Cili. Teman-teman, tahu nggak siapa Buyut Cili itu? Buyut Cili itu, bagi warga suku Osing di Desa Kemiren, adalah sosok yang melindungi atau danyang desa serta pembuat barong pertama kali. Konon katanya, pada zaman dahulu ada musim pagebluk yang mengerikan di Desa Kemiren. Kemudian, arwah Buyut Cili yang merasuki tubuh seorang warga desa berkata bahwa pagebluk dapat hilang jika Desa Kemiren membuat barong, kemudian barong tersebut diarak mengelilingi desa. Sejak saat itulah warga Osing di Desa Kemiren memiliki upacara barong Ider Bumi. Hingga saat ini, warga Osing di Desa Kemiren masih percaya jika ingin mengadakan suatu acara harus meminta izin terlebih dahulu kepada Buyut Cili. Warga desa yang datang berziarah ke Buyut Cili wajib membawa makanan pecel pitik yang nantinya dimakan bersama-sama keluarga dan masyarakat lain di sekitar makam. Ngomongin soal kerukunan dan kebersamaan lagi nih teman-teman. Masyarakat Osing itu memang betul-betul punya rasa gotong royong dan guyup rukun yang sangat tinggi loh. Kalau dalam bahasa Jawa, kita kenal istilah rewang. Contohnya nih, di acara pernikahan, tetangga dan warga desa lainnya pasti dengan sukarela membantu keluarga yang punya acara. Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja bersama-sama bergotong royong. Bicara tentang kesenian tradisional, suku Osing punya banyak sekali kesenian tradisional. Salah satu yang menarik ini musik tradisional Gedogan. Gedogan dimainkan oleh kaum wanita dengan menggunakan peralatan penumbuk beras seperti lesung, alu, dan lumping. Awalnya, tradisi Gedogan ini digunakan sebagai pelepas lelah setelah menumbuk padi. Kalau ini namanya angklung Banyuwangi. Cara memainkannya dipukul dan bahannya terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara yang sangat indah. Dulu, angklung ini dimainkan untuk menghibur para petani yang sedang memanen padi di sawah dan dimainkan di atas paglak sehingga bisa disebut juga angklung paglak. Selain seni musik, suku Osing juga punya tari-tarian tradisional yang sangat keren. Salah satunya tari gandrung. Teman-teman semua pasti sudah tahu seperti apa tari gandrung. Yap, betul.
Tari gandrung adalah tarian khas Banyuwangi yang menggambarkan keanggunan dari ritus agraris atau Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Sri. Dahulu, pada waktu zaman penjajahan, tarian ini dibawakan oleh seorang lelaki yang mengenakan pakaian wanita sebagai taktik infiltrasi untuk membaca kekuatan penjajah. Namun, seiring perkembangan zaman, penari lelaki mulai tergantikan oleh penari perempuan. Pakaian yang digunakan oleh penari gandrung hampir sama seperti penari sebelang, yaitu omprok, pending, dan lain sebagainya. Yang khas dari pakaian gandrung adalah selendang sampur yang dikenakan yang tujuannya untuk menarik pemaju pada saat pentas. Menjadi penari gandrung sebenarnya nggak mudah loh teman-teman. Penari gandrung harus mampu menguasai gerakan seluruh tarian, mampu mengerti dengan ketukan dan tempo musik, serta mampu menguasai teknik olah vokal dengan baik. Karena gandrung tidak hanya menari, tetapi juga mampu menyanyikan gending-gending saat pentas. Gandrung biasanya dibawakan oleh 3 hingga 5 orang penari dan juga dipentaskan semalam suntuk. Selain itu, terdapat juga urutan penampilannya. Yang pertama adalah jejer gandrung yang merupakan tarian pembuka. Selanjutnya adalah rapenan, yaitu penari keluar dari pentas untuk duduk bersama tamu atau mengajak si pemilik acara ikut menari di atas pentas. Kemudian paju gandrung, yaitu si penari mulai kembali ke pentas dan menari bersama pemaju. Biasanya pemaju bergantian menari bersama penari yang ditandai dengan dilemparnya sampur oleh penari gandrung ke arah pemaju. Kemudian barulah pemaju mulai menari bersama penari. Paju gandrung dibawakan semalam suntuk bergantian dengan penari gandrung lainnya. Lalu ditutup dengan sebelang-sebelang, yaitu penari gandrung menirukan beberapa gerakan tarian sebelang. Ini adalah rumah adat suku Osing yang memiliki 3 jenis atap yang berbeda. Kemudian, ini adalah bagian dalam dari rumah suku Osing. Semuanya masih terlihat tradisional, mulai dari perabot hingga pajangan. Suku Osing juga memiliki ornamen-ornamen yang sangat menarik, dan semuanya masih tetap digunakan baik sebagai hiasan rumah atau ukiran pada perabot. Suku Osing, suku yang patuh dan selalu berpegangan pada akar tradisi serta gemar melestarikan budayanya.
Kisah para leluhurnya yang menolak penjajahan merupakan sebuah kebanggaan yang mencerminkan jati diri Indonesia. Keramahan dan kerukunan yang menyatu dengan kebersamaan dapat kita jadikan sumber inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, agar bangsa Indonesia tetap dikenal sebagai bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Teman-teman, melu nyang osing yuk!